Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Hari ini kita akan terus merenungkan firman Tuhan dari 365 yang mengubahkan, dan mari kita terus mengalami pembaruan di dalam Tuhan. Hari ini kita telah tiba pada pembacaan dalam Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan merenungkan satu topik, satu tema, respon. Respon itu adalah sebuah tanggapan yang diberikan oleh seseorang karena satu peristiwa. Jadi respon itu bisa berupa dalam pikiran, perkataan, ataupun juga dalam perbuatan. Dan kita akan melihat ini di dalam kehidupan orang-orang yang kita observasi hari ini. Injil Matius menuliskan dalam satu kisah bagaimana orang-orang Majus yang disebutkan orang-orang yang bijaksana, itu adalah orang-orang yang melakukan perjalanan dan kemudian mereka mengikuti bintang untuk mencari bayi Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kemudian kita bisa juga mengobservasi ada Raja Herodes yang pada saat itu memerintah, dan juga kita akan melihat ada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang juga pada saat itu berada di bawah pimpinan dari Raja Herodes. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat respon seseorang ketika menghadapi satu peristiwa, respon ketika menghadapi sesuatu keadaan. Respon itu bisa beberapa hal yang kita pelajari. Pertama, respon itu bisa satu positif atau negatif, dan ini berarti pilihan pada orang-orang yang berada pada situasi itu. Dia akan memilih responnya apa. Respon itu adalah sesuatu yang sepenuhnya ada pada kita sebagai orang-orang yang mengalami sesuatu. Nah, mari kita interpretasi, kita belajar bersama-sama apa respon-respon yang kita lihat, dan berbeda masing-masing tokoh yang kita lihat di dalam Injil Matius ini. Yang pertama, kita akan melihat di dalam Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, sampai di sini kita melihat interpretasi pertama yang kita akan belajar adalah respon dari orang-orang Majus dari timur, ya. Mereka ini dituliskan menjadi orang-orang yang melihat tanda, yang melihat bintang, ya. Kemudian mereka datang untuk menyembah. Tidak dijelaskan secara detail, ya, bagaimana mereka belajar tentang bintang itu, bagaimana hubungan bintang itu dengan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, bagaimana mereka kemudian mendapatkan dengan jelas hubungan antara bintang itu dengan raja orang Yahudi. Tetapi satu hal yang kita belajar, respon mereka adalah respon yang sangat luar biasa. Respon yang mungkin dapat disimpulkan orang-orang ketika menerima satu berita, satu perintah untuk mengikuti bintang itu. Mereka kemudian meresponnya dengan sangat positif, mereka meresponnya dengan sangat giat, mereka meresponnya dengan bekerja keras semaksimalnya, berusaha mencari tahu di mana bintang itu, berusaha sedemikian rupa supaya apa yang mereka yakini untuk dapat mereka lakukan itu benar-benar dapat tercapai. Ya, ini adalah respon yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar. Ya Bapak Ibu, dalam hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, bagaimana kita merespon ketika kita bekerja, bagaimana kita merespon dalam studi kita, bagaimana kita merespon dalam keluarga kita. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, waktu kemudian kita melihatnya, oh ini dipercayakan oleh Tuhan. Oh Tuhan memberikan aku kesempatan untuk bekerja. Kita bekerja seperti apa? Ya, mari kita belajar, ini respon yang kita lihat dari orang-orang Majus. Ya, ketika mereka tahu mereka harus cari bintang itu, mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya persiapannya bukan persiapan yang begitu saja, yang asal-asalan. Mereka siapkan sungguh-sungguh karena perjalanan mereka, ya, di dalam sejarah dituliskan itu bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang kemudian ditempuh dalam jarak beberapa waktu saja, tapi memakan waktu yang cukup lama. Nah, mari kita belajar apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, meresponnya dengan mengerjakan sebaik-baiknya, dengan segiat-giatnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya
kesempatan untuk kerja, kerjakanlah dengan segiat-giatnya. Ya, karena respon kita itu akan menjadi bagian yang cukup penting dalam hidup kita. Kita mau respon biasa-biasa saja atau mau merespon kemudian ya apa adanya, atau kita bisa merespon sesuatu yang lebih dari yang kemudian kita bisa kerjakan ya. Kita bisa mengerjakan lebih, do more dari apa yang sebenarnya kita bisa dapatkan, kita dapat mengerjakannya lebih baik daripada itu. Nah, yang kedua kita melihat respon dari Herodes ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta dengan seluruh Yerusalem. Nah, ini responnya berbeda. Herodes yang ada di tempat di mana seluruh Yerusalem, di mana di sana sebenarnya orang-orang Majus menuju, justru sangat terkejut dengan berita ini. Sangat berbeda dengan orang-orang Majus yang justru mereka datang dari jauh. Dan Herodes ya memberikan respon terkejut. Dia kemudian ada perasaan kegelisahan di dalam hidupnya karena ada beberapa referensi yang mencatat kayak ketakutannya karena disebutkan sebagai seorang raja. Dia tidak ingin posisinya itu menjadi sesuatu posisi yang terancam ya. Di ayat 7 dituliskan bagaimana Herodes kemudian dengan diam-diam ya tanpa mau terbuka meminta kepada orang-orang Majus itu untuk menjelaskan bagaimana bintang itu nampak. Saya akan bacakan ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ya. Ayat ini menuliskan bahwa responnya Herodes adalah respon yang kemudian terkejut. Dan kalau kita baca ayat 7 dan 8, ya ada satu petunjuk untuk kemudian orang-orang Majus menyelidiki dan Herodes menyebutkan bahwa dia akan menyembah dia. Tetapi kemudian yang kita lihat sebenarnya ini adalah bukan maksud yang sesungguhnya dari Herodes. Karena ketika kemudian kita baca bahwa orang-orang Majus itu kemudian tidak datang kembali kepada Herodes, yang dia lakukan adalah justru membunuh semua anak-anak yang ada di Bethlehem, terutama yang pada saat itu berusia diperkirakan sama dengan Yesus. Herodes responnya berbeda. Herodes merespon dengan kemarahan. Herodes merespon peristiwa itu dengan sesuatu yang negatif, sehingga yang dia lakukan ya responnya, perasaannya, takut disaingi, ada perasaan iri hati, kemudian itu justru membuat dia kemudian melakukan kekacauan yang akhirnya melakukan pembunuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar juga respon itu ternyata mempengaruhi tanggapan kita, mempengaruhi tindakan kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, mari kita belajar ketika kemudian Herodes ya melakukan hal-hal ini berdampak yang negatif juga terhadap apa yang dikerjakannya. Nah, kita melihat respon setiap orang itu pilihan ya, tidak dapat kemudian diseragamkan ya, karena masing-masing orang punya pilihan untuk merespon terhadap apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, kita belajar Herodes memilih respon yang negatif. Yang ketiga, saya ingin kita lihat ada orang-orang ahli Taurat. Kita baca ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ya, imam-imam dan kemudian yang dikumpulkan ahli-ahli Taurat yang dikumpulkan oleh Herodes, mereka adalah sekumpulan orang-orang yang belajar tentang sejarah, belajar tentang Yesus, belajar tentang kelahirannya, bahkan bisa menjelaskan. Tetapi hanya sampai di situ. Respon mereka terhadap peristiwa kelahiran Yesus hanya sebagai orang yang tahu saja, ya Yesus lahir.
Iya betul sejarah mengatakannya, tapi mereka kemudian tidak mengambil langkah apa-apa. Ya, responnya adalah respon yang kemudian cukup mengetahui saja, tidak mau mengambil langkah selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ada respon-respon yang kemudian tidak peduli dengan keadaan yang terjadi, cukup tahu saja. Nah, hari ini kita belajar ada 3 respon terhadap sesuatu ya. Positif, ya dari orang-orang Majus yang giat, Herodes yang kemudian penuh dengan kemarahan, lalu kemudian ahli-ahli Taurat yang hanya dengan pasif ya, tanpa peduli untuk melakukan sesuatu yang lebih di dalamnya. Jadi mari kita belajar respon seseorang itu mempengaruhi tindakannya, dan ternyata respon itu bukan hanya karena pilihan ya kita dapat pilih, tetapi yang kedua yang kita bisa belajar, respon itu memberi dampak. Dampaknya bagi orang yang merespon itu sendiri atau bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, mari kita belajar berhati-hati untuk respon-respon kita. Apa dampak-dampak yang terjadi? Pertama, orang-orang Majus karena mereka giat, mereka responnya positif terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat 10 menuliskan begini, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sampai di sini. Orang-orang Majus ini responnya positif. Apa yang mereka lakukan itu juga positif, dan dampaknya mereka pun bersukacita. Kalau kita merespon sesuatu dengan positif, mengerjakannya dengan positif, dampak yang kita alami itu juga positif. Jadi Bapak Ibu lihat bagaimana ada satu kaitan yang sangat erat dari cara kita merespon sesuatu sampai dampak yang akan terjadi baik bagi kita. Orang-orang Majus bersukacita dan mereka juga membawa sukacita kepada keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus sendiri yang kemudian menerima persembahan mereka. Waktu kita merespon positif terhadap sesuatu peristiwa, kita mengerjakannya dengan baik, dampaknya itu juga baik juga. Waktu kita merespon pekerjaan di kantor kita dengan baik, mengerjakannya dengan baik, kita meresponnya dengan mengerjakan dengan teliti, dengan detil, dengan penuh tanggung jawab, akan menghasilkan hal yang baik. Perusahaan kita, tempat kantor kita akan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan kita, dan pada gilirannya kita pun sebagai karyawan juga akan mendapatkan catatan yang baik dari perusahaan kita. Jadi respon yang positif itu akan berdampak juga positif. Sebaliknya, Herodes yang penuh dengan kemarahan kemudian melakukan pembunuhan kepada anak-anak yang ada di Bethlehem. Ketika Herodes tahu, ayat 16, bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur sekitar 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Herodes yang merespon dengan negatif, akhirnya perilakunya pun negatif, dan hal-hal dampak yang negatif pun itu terjadi bukan hanya pada dirinya, tapi pada orang-orang yang lain. Ya, ayat 18 dikatakan demikian, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Respon yang negatif menghasilkan perilaku negatif, dampaknya pun negatif, merugikan orang-orang lain. Ada wanita-wanita yang tidak dapat dihiburkan karena anak-anaknya meninggal. Dampak ini pun terjadi pada Herodes. Kita lihat ayat 15. Dan tinggal di sana, ini Yesus beserta ayah dan ibunya, hingga Herodes mati. Ya, sampai di sini catatan ini menjelaskan bahwa Herodes pun akhirnya tidak pernah menemui bayi Yesus, tidak pernah punya pengalaman dengan Yesus karena dia sudah menolak, dan dengan respon yang negatif, perilakunya negatif, dampak yang dialaminya pun negatif. Ya, ini menjadi satu catatan yang kita dapat observasi dan interpretasi. Sementara ahli-ahli Taurat tidak ada catatan lagi. Mereka yang tidak peduli, responnya hanya tahu, mereka tidak mengalami apa-apa. Mereka tidak mengalami sesuatu yang kemudian bisa berdampak dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar hari ini. Ternyata respon terhadap sesuatu itu penting sekali. Satu, pilihannya ada pada kita, mau respon positif atau negatif. Kedua, setiap respon kita itu punya dampak.
Waktu kita memilih yang positif, dampaknya akan positif. Waktu kita memilih negatif, dampaknya pun akan negatif. Karena itu hari ini, dari renungan ini mari kita belajar. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita belajar menjadi orang-orang yang minta hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan, supaya respon kita terhadap apapun dalam hidup ini adalah respon yang positif, sehingga kita mendapatkan dampak yang positif. Amsal 14 ayat 16 menuliskan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, orang bijaksana berhati-hati dan menghindari bahaya. Orang bodoh bertindak sembrono dengan perasaan aman. Jadi mari kita jadi orang bijaksana, respon kita hati-hati sehingga dampaknya adalah dampak yang positif. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mari kirimkan di chat WhatsApp 081327420088 supaya kesaksian kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami belajar dari firman-Mu untuk kami dapat belajar memberi respon yang baik terhadap apapun yang kami alami, apapun yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi dalam hidup ini. Supaya dengan respon yang baik kami pun dapat memperoleh dampak yang baik dalam hidup kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk hal-hal yang kami dapat pelajari. Berkatilah keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya dalam apapun yang kami alami, yang kami kerjakan, dimanapun Tuhan mempercayakan kami, respon kami, tanggapan kami adalah tanggapan-tanggapan yang positif, sehingga hidup kami dengan kebijaksanaan yang Tuhan beri dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus karena Engkau telah menyerahkan diri-Mu untuk membebaskan seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Mu suatu umat kepunyaan-Mu sendiri yang rajin berbuat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.